Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Nicholas Manjuntak dengan NIM 23010174. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya dari program studi Pendidikan Agama Kristen semester 5 grup E. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas pribadi saya, yaitu tugas video dengan tugas berkhotbah dengan khotbah tekstual. Sebelum saya memulai khotbah saya, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ingin memberitakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau menuntun hamba-Mu agar memberitakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini memang tidak mudah. Ada hari di mana kita penuh dengan sukacita, tetapi ada juga hari di mana kita penuh dengan air mata. Ada hari di mana kita merasa kita sangat kuat, tetapi ada saat kita merasa kita sangat lemah dan bahkan tidak sanggup untuk melangkah. Di tengah semuanya itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan satu deklarasi iman yang sangat luar biasa. Begini bunyinya, "Aku sanggup menghadapi semuanya bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan kekuatan Kristus." Saudara terkasih, banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita yang dimana perkara-perkara itu bahkan bisa membuat kita down dan bahkan sampai membuat kita tidak berpikir tidak akan kuat untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Tetapi kita harus perhatikan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung. Kita dapat lihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu bukan hanya menunjukkan apa yang menjadi kekuatan dari Rasul Paulus, tetapi dia juga menambahinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus berkata seperti itu karena dia mampu mengatasi segala persoalan-persoalan di dalam kehidupannya dengan menyangkut pautkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyampaikan hal seperti itu karena dia memiliki dua hal atau dua prinsip di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia sanggup karena dia ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Dia berpikir dan dia selalu menekankan di dalam dirinya dan di dalam kehidupannya bahwa Tuhan selalu beserta dia dan dia selalu beserta Tuhan. Setiap apa persoalan-persoalan yang dia hadapi, dia tidak menghadapinya sendiri, melainkan menghadapi bersama Tuhan. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam hidupnya, Ia adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan Rasul Paulus memikul berat yang ia tidak dapat pikul. Tentu saja Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara-saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita memikul berat yang kita sendiri tidak mungkin dapat memikul berat tersebut. Rasul Paulus menulis Filipi 4 ayat 13 tadi dengan bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menulis ayat tersebut itu ditujukan kepada masyarakat di Filipi ketika dia masuk penjara lantaran memberitakan firman Tuhan Yesus. Di saat itu, hal yang seharusnya dilakukan Rasul Paulus seharusnya dia pasti bertanya-tanya, mengapa Tuhan, mengapa aku sudah melakukan
perintahmu, aku sudah memberitakan Injilmu, tetapi aku malah mendapatkan hal seperti itu. Kita bisa tarik di dalam kehidupan kita sendiri, teman-teman. Di saat kita sudah melakukan semua perintah Tuhan Yesus, kita sudah melakukan hal yang diinginkan dan bahkan memberitakan firman Tuhan, tetapi kita terjerumus ke dalam pencobaan seperti Rasul Paulus. Dia terjerumus di dalam penjara. Seharusnya kita sebagai manusia dengan keegoisan kita sendiri, pasti kita berpikir, ya Tuhan, kenapa setelah aku sudah melakukan perintah-Mu, aku malah terjerumus di dalam penjara ini. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus ini sungguh luar biasa. Dia tidak berpikiran seperti apa yang kita pikirkan, tetapi Rasul Paulus melakukan hal yang lebih luar biasa dan di luar akal sehat kita. Dia justru menulis tulisan Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia menulis ayat ini agar memberi kekuatan kepada kita, di mana di saat kita memiliki permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita, misalnya permasalahan kesehatan, keuangan, ataupun ada masalah di dalam keluarga kita, Rasul Paulus memberikan penguatan kepada kita. Di saat kita sudah memiliki masalah, itu bukan akhir dari segalanya, tetapi kita masih punya Tuhan Yesus Kristus untuk membantu kita, dan kita akan selalu membutuhkan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Saya sangat menyukai kalimat dari tulisan buku Atomic Habit dari karya James Clear yang bunyinya kira-kira seperti ini. Di saat hidup saya merasa hampa, saya akan pergi ke tukang pengrajin kayu. Saya akan melihat pengrajin kayu mengayunkan martilnya ke bongkahan batu, mungkin sampai 100 kali tanpa menimbulkan reaksi sedikit pun pada batu tersebut. Tetapi pada pukulan 101 kali, batu tersebut terbelah menjadi 2. Saya percaya bukan pukulan 100 kali itu yang membelah kayu tersebut, tetapi 100 pukulan sebelumnya yang sudah memberikan reaksi-reaksi sehingga batu tersebut bisa terbelah 2. Kita percaya kepada Tuhan, dan apa yang sudah kita lakukan di saat kamu sudah berusaha sekuat tenaga kamu tidak bisa down, kamu tidak bisa berhenti. Kalau sudah melakukannya, kamu harus berserah kepada Tuhan, lakukan semuanya, dan kamu harus tetap mendoakannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya di dalam kehidupan kami, Kau akan menuntun kami, dan pikiran kami akan selalu terbuka. Seberat apapun permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kami punya Tuhan yang selalu membimbing kami, dan kami punya Tuhan yang selalu menolong segala perkara-perkara dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.